Nah, Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah simfoni. Amin. Dan setiap hari di setiap perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya itu ada nada-nada yang kita mainkan, ya. Ibarat permainan piano atau permainan gitar, maka setiap dentingannya itu mengandung makna, ya. Ada makna di mana kita begitu happy, bersukacita, tapi ada makna di mana kita itu sedang galau, sedang sedih, sedang takut. Yang mengerti setiap nada yang kita mainkan cuman kita dan Tuhan. Kadang-kadang orang bisa menilai, tapi bisa salah menilai, ya Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata di dalam tertawa, hati pun ternyata bisa merana. Ada orang yang bisa berkamuflase menutupi dentingan-dentingan jiwanya dengan penampilan luar. Tapi hati tidak pernah bisa ditipu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini, ada kadang nadanya itu nada yang keren, tapi ada nada yang false, ya, tidak tepat sasaran. Bagaimanapun, kita harus menjalankan hidup ini dan memainkan setiap nada kehidupan sampai akhirnya kita mengakhiri kehidupan di muka bumi. Ya, inilah perjalanan hidup Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya setiap hari setiap nada yang kita mainkan itu adalah sesuatu yang indah. Sehingga kita bisa bilang begini, nyanyi. Biarlah manis kau dengar, manis kau dan hati Mari nyanyi sama-sama. Biarlah manis kau dengar, dan hati balas Amin, amin. Mari biarlah setiap waktu Tuhan menikmati lagu yang kita mainkan dalam hidup kita. Ya, amin Bapak Ibu. Dan tema yang saya kasih malam hari ini adalah mari kita menyanyikan lagu yang senada dengan surga. Mainkanlah nada-nada kehidupanmu yang senada dengan nada-nada surga. Amin. Dan itu adalah nada yang menyenangkan hati Tuhan. Nada-nada apakah yang kita mainkan yang itu senada dengan nada-nada surga? Kita akan belajar di sore hari ini bagaimana kita punya nada-nada yang selaras. Wow, terbaik. Yang senada dengan surga, ya. Sehingga Tuhan sebagai yang memiliki hidup ini, yang mempercayakan hidup ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan puas dan bangga karena dia menemukan bahwa Bapak, Ibu, dan saya bisa memenuhi tujuannya. Tahukah Bapak, Ibu, dan saya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan, dan tujuan yang tidak bisa digantikan oleh yang lain adalah apa, Bapak, Ibu? Yang tidak bahkan bisa Tuhan lakukan, yaitu memuji dirinya sendiri. Sebab itu untuk tujuan inilah Bapak, Ibu, dan saya diciptakan, yaitu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Jadi nada yang Tuhan mau dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya adalah nada pujian setiap waktu. Pujian setiap saat. Pujian yang keluar dari hati yang mencintai Tuhan.
bukan sekedar kata-kata. Ya, ada satu lagu yang berkata bahwa kata-kata syair lagu itu berkata bahwa bukan sekedar kata-kata yang kita nyanyikan, ya, bukan sekedar pujian yang kita naikkan dari cuman kata-kata, tapi adalah lifestyle, gaya kehidupan kita. Pujian sejati adalah kita melakukan firman Tuhan. Pujian sejati adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Mazmur 147 ayatnya yang pertama berkata, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ya, jadi bermazmur bagi Tuhan itu baik, Bapak Ibu, indah, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, yaitu pujian dan penyembahan. Karena sesungguhnya kita memang diciptakan untuk memuji Tuhan. Sebab itu orang Kristen yang malas memuji Tuhan, sukanya cuman minta mujizat, sukanya cuma minta tolong sama Tuhan, hanya minta-minta sama Tuhan, tapi tidak pernah memberikan pujian kepada Dia, maka kita sebenarnya tidak memainkan nyanyian hidup yang sesuai dengan nada surga. Kita bahkan tidak tahu tujuan kita dicipta itu untuk apa. Mari saya berdoa supaya komunitas kita di tempat ini, walaupun melalui Zoom, melalui Facebook, YouTube, atau dimanapun Bapak Ibu beribadah secara onsite, jadilah jemaat yang suka memuji. Amin. Jadilah jemaat yang suka menyembah Tuhan. Pada saat pujian penyembahan, jangan berdiam diri, tapi ayo memuji dengan segenap hati, memuji dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu dan saya berasal dari surga. Haleluya. Filipi 3 ayatnya yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Makanya Pastor Luther suka bertanya, misalnya Pak Uhing berasal dari mana? Boleh di-unmute, Pak. Palangkaraya. Palangkaraya. Bapak berasal dari mana, Pak? Berasal dari surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yeay. Jadi Bapak tahu asal ya. Nah, banyak orang berkata dari mana-mana, tapi artinya Bapak adalah orang yang sudah ngerti asal usulnya. Jadi karena kita berasal sesuai dengan Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kewargaan surga itu penuh dengan pujian Bapak Ibu, ya. Mazmur 22 ayatnya yang ketiga berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Suatu waktu saya masih kecil, saya bahkan sudah agak lupa-lupa, ya. Kakak saya ada di sini, Pastor Daud, ya. Kita berdua ada di satu rumah, ya. Dia cerita kemarin waktu ketemu, dia ingatkan saya lagi. Jadi kita berdua itu sedang menyanyi memuji Tuhan, karena itu kebiasaan yang orang tua kami ajarkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Lalu kita memuji, kita menyanyi bersama berdua saja. Tapi kemudian tiba-tiba tante saya masuk dan dia berkata begini, tadi kalian berdua nyanyi sama siapa? Kok kedengaran suaranya ramai gitu ya. Ternyata kita cuma berdua. Kakak saya bilang, kita cuma berdua, tapi katanya kedengaran suaranya banyak. Dan saya percaya itulah para malaikat. Saya pun pernah bepergian dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya waktu saya masih youth, Bapak Ibu masih pemuda, di satu tempat dan kita sedang memuji. Tiba-tiba saya mendengar ada suara yang lain di antara suara kami. Suaranya begitu merdu, begitu indah. Saya sempat diem. Wah, suara apa ya? Suara siapa ya? Keren banget. Itu bukan suara teman-teman saya yang ada bersama dengan saya. Dan ada salah satu sahabat saya juga yang mendengar. Wah, iya ya, ada suara bagus. Setelah itu kami discuss dan ternyata benar. Ada malaikat yang ikut bernyanyi pada saat itu bersama dengan kami. Jadi Bapak Ibu, setiap saat ketika kita memuji menyembah Tuhan, surga sedang datang. Karena malaikat itu suaranya keren banget. Lucifer yang dibuang itu permainan
musiknya, seluruh tubuhnya itu terdiri dari alat musik Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak menikmatinya melebihi saudara dan saya memuji Dia. Wow, keren kan? Sebab itu kalau hidup kita mau menyelaraskan dengan nada surga, maka hiduplah dengan penuh pujian. Bahkan Wahyu 7 ayat 15, ini ending dari perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Karena itu, Wahyu 7 ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang sudah keluar dari kesusahan besar yang mereka alami. Ya, dikatakan di sini. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Terjemahan lain berkata, maka sekarang mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan menyembahnya siang malam di dalam rumah ibadatnya. Wow. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Mari latih Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak terbiasa suka memuji menyembah Tuhan, kadang kita cuma datang di akhir dari sebuah ibadah. Bahkan kadang kalau kita pergi ke gereja, kita cuma datang waktu mau firman. Kita kehilangan bagian terpenting dalam kehidupan kita, apalagi dalam sebuah ibadah, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan pujian yang Tuhan mau, bukan sekedar kita menyanyi seperti lagu yang tadi saya nyanyikan, biarlah manis kau dengar, bukan Bapak Ibu. Tapi pujian yang Tuhan mau adalah pujian yang bukan dari mulut, tapi dari hati. Dari sikap, dari lifestyle kita setiap hari. Itu adalah pujian sejati. Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan tidak suka sesuatu yang cuma rutinitas. Kita ibadah dimanapun Bapak Ibu, di gereja atau di Zoom atau di mana, cuman sekedar datang, itu kelihatannya orang bisa menilai, wah dia rajin ya beribadah. Tapi bagaimana sikap hati kita, itu yang menentukan apakah kita berkenan, nada kita cocok dan sesuai dengan nada surga. Ya, Tuhan mau adalah bukan bibir, ya dikatakan di sini. Mereka mendekat, mulut memuliakan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Ya, jadi perkataan-perkataan pujian yang kita naikkan ataupun lifestyle kita itu hanya sebuah kamuflase, tidak berasal dari hati. Tuhan mau semua yang kita lakukan itu pakai hati, Bapak Ibu. Libatkan hati, hati yang cinta akan Tuhan tentunya. Haleluya. Dan 2 Korintus 3, Paulus menceritakan tentang bagaimana sebagai orang-orang pelayan-pelayan perjanjian baru. Lifestyle kita seperti apa yang penuh dengan pujian yang setiap hari kita mainkan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 2-3 ya. Kita lihat di sana mulai dari ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Wow, ya. Pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan mau saudara dan saya menjadi surat Kristus, surat pujian. Ketika orang melihat gaya hidup Bapak Ibu, maka orang memuji Tuhan, ya. Dan ini adalah yang menjadi tujuan dalam kehidupan orang-orang perjanjian baru, dan itulah saudara dan saya. Lalu di sana dikatakan ayatnya yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika kita taat dan melakukan aktivitas, entah kita sebagai pelayan, sebagai worshiper, kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pelayan usher, apapun itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hanya melakukannya karena disuruh-suruh, karena jadwal yang ditulis dengan tinta, maka itu bukanlah sesuatu yang senada dengan nada surga. Yang Tuhan mau adalah bukan ditulis pada lolo batu Bapak Ibu, ya, tetapi ditulis di dalam loh-loh daging. Jadi lifestyle, pujian yang menyenangkan hati Tuhan lewat gaya hidup saudara dan saya itu harus benar-benar berasal dari seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Bukan cuma sekedar penampilan luar. Ya. Ayat yang ke-7.
Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, ya ini berbicara tentang Musa. Waktu dia menerima 10 hukum Taurat yang ditulis di 2 loh batu itu Bapak Ibu. Dikatakan bahwa pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Waktu Musa menerima 2 loh batu, mukanya bercahaya. Sehingga dikatakan di sini, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Wow. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bedakan sesuatu yang kita lakukan karena Taurat, karena aturan, karena disuruh, karena harus ada jadwal, dengan saya melakukannya karena cinta. Saya melakukannya nggak perlu disuruh-suruh. Saya melakukannya karena saya kepengen Tuhan senang. Itu adalah sesuatu yang didrive dari dalam diri kita dan bukan dari luar. Dan inilah yang berkenan dan membawa kemuliaan yang jauh melebihi apa yang bisa kita tampilkan dari yang namanya Taurat atau perintah atau jadwal atau kegiatan rutin kita. Saudara, dikatakan di sini bahkan sampai hari ini setiap mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bangsa Israel sampai sekarang bahkan belum mengerti atau percaya Mesias itu sudah datang. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya yoyo, on off, bilang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidupnya nggak radikal dengan Tuhan. Kalau kita nggak radikal, kita rada nakal, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena selubung itu masih menutupi, ya. Dan ayat 17, sebab Tuhan, ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Biarlah malam hari ini, selubung yang menutupi hati dan pikiran kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan, dan menjadi taat otodidak dari dalam karena cinta, itu diambil daripada kita. Amin. Lalu ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya berdoa semua ketaatan, aktivitas pelayanan, apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan merdeka, karena cinta kepada Tuhan, bukan karena takut dimarahin, takut tidak mengikuti ini dan itu, takut dihukum dan sebagainya, bukan. Tapi karena cinta kepada Tuhan, itu akan memberikan kemerdekaan dan kita akan maksimal melakukannya. Dan itulah nada yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow. Saudara, mari jadikan ini goal setting utama dalam hidup kita. Bukan penyakit disembuhkan, bukan dapat jodoh, bukan usaha diberkati, bukan pelayanan semakin meningkat, bukan jemaat semakin bertambah, bukan saldo semakin banyak di bank, bukan. Tapi jadikan goal setting utama dalam hidup kita adalah apa? Menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Wow. Bila ini menjadi sebuah tujuan utama dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya bagian yang lain itu cuma upah. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kekayaan, kesehatan, pemulihan, apapun dalam hidup kita, itu cuma ditambah-tambah. Tapi ending yang paling bagi goal yang harus menjadi bagian utama dari seluruh perjalanan hidup adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Karena ternyata ketika kita membawa persembahan yang tidak sungguh, nanti Bapak Ibu baca di dalam Yesaya 1 ayat 13-20. Perayaan-perayaan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau tidak berkenan, saudara tahu nggak? Itu membuat Tuhan itu dikatakan di sini, Tuhan itu kepayahan, ya. Dikatakan
Tuhan memalingkan muka dari doa-doa kita. Tuhan benci dengan perayaan-perayaan. Bahkan pujian-pujian ibadah yang kita lakukan itu jadi beban bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa baca nanti ya di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 20 ya. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan tidak mau mendengarkan apa yang kita naikkan, doakan karena kita penuh dengan darah. Ya, dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baru Alkitab berkata, mari berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan putihkan putih seperti salju. Haleluya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi ternyata ketika kita memainkan nada-nada kehidupan dengan pujian, gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memprioritaskan untuk hidup dalam kebenaran, maka penyertaan, perlindungan, semua yang terbaik itu akan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan kita itu UUB, ya Bapak Ibu. Kalau manusia itu UUD, ujung-ujung duit. Tuhan kita UUB, ujung-ujung berkat. Haleluya. Jadi kalau dia memberikan larangan, ataupun dia mengizinkan saudara menghadapi situasi untuk melatih kita, itu sesungguhnya semua untuk kebaikan kita, supaya kita mudah dijangkau untuk diberkati. Kadang-kadang orang berpikir, aduh ikut Tuhan banyak larangan, banyak aturan. Karena kita mau bebas. Tapi kebebasan yang sesungguhnya, justru ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita ada dalam jangkauan-jangkauan berkatnya. Haleluya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, nada yang Tuhan mau. Ya, yang tadi adalah penuh dengan pujian. Yang kedua adalah apa? Surga itu nadanya adalah love. Kasih. Sarangeo. Haleluya, Bapak Ibu. Nada surga itu adalah penuh kasih. Surga melakukan segala cara untuk dapat perhatian dan kasih Bapak, Ibu, dan saya. Yohanes 3 ayat 16, kita hafal semua ya ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, iblis datang itu sebagai pencuri di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, 3 misi setan: mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi misi Kristus adalah datang untuk memberi hidup dan memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Wow. Saudara mau mengalami kelimpahan dari Kristus? Itu misi Tuhan. Dan memang dia datang ke dalam dunia untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kasih. Nah, sebagai anak Tuhan, nada hidup yang harus saudara dan saya mainkan adalah nada cinta. Katakan nada cinta. Terus di kolom komentar, saya harus punya nada cinta. Saya harus punya tune yang sama dengan Tuhan. Frekuensi yang sama dengan Tuhan. Nada yang selaras dengan Tuhan. Dan detak jantung Tuhan. Itu nggak ada lain kasih. Jadi kalau orang Kristen hidup dalam kebencian, dengki, dendam, amarah, perlu dipertanyakan, apakah ada nada Kristus di dalam hatinya? Apakah Kristus dia mengizinkan Kristus memainkan nada cinta di dalam kehidupannya? Dan kasih yang Tuhan mau ada di dalam 1 Korintus 13, Bapak Ibu. Dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk penubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Wow. Kok bagi-bagi bukan kasih, Bapak Ibu? Ya.
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ternyata Bapak Ibu, perform di luar itu perlu ditunjang oleh motivasi dari dalam. Ya, dan motivasi yang dari dalam, dorongan yang dari dalam, yang ditunjukkan oleh kasih yang Tuhan mau adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kenapa kasih tidak berakhir? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Wow. Sebab itu kalau dia ada di dalam saudara dan saya, visi gereja lokal ini adalah have Jesus live in us. Jadikan Yesus tinggal di dalam saudara dan saya. Maka detak jantung Tuhan yaitu kasih pasti jadi detak jantung saudara dan saya. Kita nggak lagi hidup untuk egosentris. Kadang-kadang orang memberi untuk pencitraan, untuk dia dipilih sebagai anggota dewan, untuk supaya orang memuji dia. Kembali ke motivasi kita. Tapi kita marah, kita dendam, kita benci. Di satu sisi kita menunjukkan kasih kepada seseorang. Tapi di sisi lain kita marah, kita benci, kita dendam, kita nggak ngampuni. Kita nggak ngomong dengan orang lain. Tapi kita datang mempersembahkan korban. Kita datang beribadah. Alkitab bilang, kalau kamu datang mempersembahkan korban, tapi kamu teringat akan sesuatu di dalam hati orang lain, kamu belum mengampuni, pergi dulu berdamai dengan dia, supaya korban yang saudara dan saya naikkan ke Tuhan, itu diterima oleh Tuhan. Karena ketika kita bilang kita mempersembahkan kepada Tuhan, tapi hati kita ini penuh dengan iri, dendam, kita masih marah, kita masih ingat kesalahan orang, kita gosip, kita fitnah, maka sesungguhnya kita nggak punya kasih. Dan saya berdoa di malam hari ini, sebagai wujud kasih kita, mari Bapak Ibu, ada banyak keluarga, orang-orang di sekeliling kita yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Jangan terlalu santai, masa bodoh, atau ya udah, yang penting aku udah selamat, yang penting aku udah tahu ibadah. Tapi begitu banyak teman-teman kita yang belum tahu jalan, Bapak Ibu. Kakak Lydia punya video yang tadi udah siap. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan menunjukkan tentang sebuah penglihatan dari seorang bapak pendiri Bala Keselamatan. Bapak Ibu tahu siapa dia? Oke, thank you Kakak Lid. Bapak Ibu tolong perhatikan, kalau bisa bahasa Inggris bisa dengar, tapi kalau enggak ada tulisan di bawahnya Bapak Ibu. Dia adalah bapak pendiri Bala Keselamatan. Siapa dia? Dia adalah William Booth. Dan saya sangat terinspirasi bagaimana dia dibangkitkan kasihnya kepada orang-orang yang termarginalkan. Mari kita lihat. Had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all round the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform, I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes.
But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood. And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. And then I saw something that seemed stranger than anything that had happened before in this very strange vision. Those whom this wonderful being cried out to come and help him in his difficult task were always praying and crying to him to come to them. Some wanted him to come and stay with them and spend his time and strength in making them happier. Others wanted him to come and take away various doubts and misgivings they had concerning the truth of some letters which he had written them. Others wanted him to come and make them feel more secure on the rock, so secure that they would be totally sure they would never slip off again. They used to meet and get as close to the rock as they could, and looking towards the mainland where they thought the great being was, they would cry out, "Come to us, come and help us." But all this time, he was down among the poor drowning creatures, crying to them in a hoarse voice, "Come to me, come and help me." And then I understood it all. It was plain enough. That sea was the ocean of life, the sea of real, actual human existence. Those multitudes of people struggling in the stormy sea were the billions of sinners from every race, language, and nation. That great sheltering rock was Calvary, the place of the cross. And the people on it were those who had been rescued from sin and hell and who professed to be followers of Jesus Christ. That mighty being who called to them from the tempest was the Son of God, the same yesterday, today, and forever, who is still struggling to save the dying multitudes about us from this terrible doom of damnation, and whose voice can be heard above the music and machinery and noise of life, calling on the rescued to come and help him save the world. My friends in Christ, you are rescued from the waters. You are on the rock. Jesus is in the dark sea, calling on you to come and help him. Will you go? Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku,
melayani lebih sungguh. Saudara, apakah kita seperti orang-orang yang tadi di penglihatan dari William Booth tadi, Bapak Ibu? Dikatakan di sana bahwa ada banyak orang yang sedang ada di laut lepas, tidak tahu jalan, mereka sedang bingung, sedang akan mati dalam kebinasaan. Bagaimana dengan saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sedang masih berjuang sampai hari ini untuk, sekalipun dia sudah menyelesaikannya di Kalvari, tapi dia masih terus berdoa bagi orang-orang yang sedang terhilang. Apakah saudara punya hati yang sama dengan hati Tuhan? Detak yang sama? Ataukah kita sibuk untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita? Bahkan kita minta Tuhan cepat datang, Tuhan cepat datang. Kita pengen bebas, kita kepengen happy di sana. Tuhan mau saudara datang menerima nada surga malam ini. Kalau Bapak Ibu coba malam ini renungkan, adakah berapa orang di sekeliling keluargamu, temanmu, saudaramu yang mungkin belum tahu jalan yang benar? Mereka seperti orang-orang yang ada di laut lepas tadi. Mari malam ini minta kasih Tuhan mengalir di dalam hati kita, menyatu dengan nada kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu tolong buat catatan. Bapak Ibu tolong catat nama-nama yang Bapak Ibu rindu dia diselamatkan, diangkat dari lautan lepas tadi. Catat nama-namanya Bapak Ibu. Kita buat sesuatu di sore hari ini, bukan cuma menjadi pendengar, tapi kita jadi pelaku firman. Saya ajak Bapak Ibu punya handphone atau Bapak Ibu punya buku, tolong di note, tolong dibuat catatan. Tolong dicatat minimal 5 nama. 5 nama yang Bapak Ibu mau ambil, mereka keluarkan daripada lautan kebinasaan atau kematian tadi. Siapapun itu. Istri, suami, anak, orang tua yang Bapak Ibu tahu mereka sedang ada di lautan lepas tadi. Waktu terus berjalan Bapak Ibu, dan satu waktu nanti semuanya akan berakhir. Kesempatan untuk memenangkan mereka itu nggak ada lagi. Kesempatan untuk menjangkau mereka, untuk ada di jalan yang benar itu sekarang. Besok belum tentu ada, Bapak Ibu. Yuk, catat nama-nama itu. Saya ajak Bapak Ibu untuk data nama-nama minimal 5 orang sore hari ini. Dan mulai dari sore ini, tumpangkan tangan di nama-nama itu. Deklarasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dilepaskan daripada lautan kematian. Bahwa mereka akan dipindahkan dari hidup lama kepada hidup baru. Setiap hari Bapak Ibu deklarasikan, kalau itu keluargamu, Bapak Ibu bisa pakai firman Tuhan berkata, 1 orang diselamatkan, seisi kaum diselamatkan. Aku diselamatkan, maka suami, istri, anak, oma, papa, mama, semua yang ada di sekelilingku juga diselamatkan. Ucapkan, deklarasikan itu setiap hari. Lalu Tuhan punya waktu bagi mereka. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jangan menyerah, lakukan terus, doakan terus, doakan terus, doakan terus. Saya hasil daripada doa orang-orang yang terus berkelanjutan. Mama saya, kakak-kakak rohani saya yang terus mendoakan saya, dan hari ini saya ada di sini karena doa-doa mereka. Saudara ada di tempatnya Bapak Ibu di sana karena ada seseorang yang pasti berdoa bagi saudara. Dan mari balas cinta Tuhan. Jangan jadi orang-orang seperti di film tadi, sudah diselamatkan tapi masa bodoh, tidak peduli dengan yang lain. Seperti mereka nggak pernah tahu bahwa mereka pernah ada di lautan itu. Jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih. Dan ketika Bapak Ibu sudah lakukan itu, minta waktu Tuhan bagi mereka. Mungkin tiba-tiba ada yang sakit. Datang dan doakan mereka. Mungkin ada yang butuh bantuanmu. Mereka butuh makan. Datang dan kasih mereka makan. Ketika mereka melihat kasih Tuhan melalui Bapak Ibu,
hati mereka pasti terbuka untuk menerima Yesus. Lalu ajak mereka untuk berdoa, terima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan ketika mereka terima Yesus, ucapkan kalimat, Alkitab berkata dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Maka keselamatan terjadi bagi dia. Dan kalau waktunya Tuhan izinkan, Bapak Ibu bicara tentang baptisan, baptis dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah amanat Tuhan Yesus waktu mau terangkat ke surga. Ini adalah nada surga yang dia titip bagi saudara dan saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika kita melakukan nada surga ini, ketika kita penuh pujian, dan ketika kita punya kasih untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan sana, maka Matius 28 ini jadi bagian saudara. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau itu Bapak Ibu, sore ini, mau mengambil sebuah komitmen, kita tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang mendengar, tapi tidak melakukan, karena itu sama dengan orang bodoh. Tapi sore ini kita mau bilang, Tuhan saya mau sama dengan William Booth. Saudara, dia membangun pelayanan yang luar biasa, menolong begitu banyak orang. Bahkan dia punya rumah sakit, sekolah-sekolah. Ya, karena hati mengasihi. Kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Zoom, Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu yang ada di YouTube. Tuhan, kami meresponi panggilan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang zero, yang nggak punya karya apa-apa dalam hidup kami. Kami tidak mau memainkan nada-nada kami saja, menurut apa yang kami mau, atau yang iblis mau, atau yang dunia mau. Tapi kami mau menyelaraskan nada hidup kami dengan nada surga. Tolong kami, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Sesuatu sedang Engkau infuskan ke dalam mereka. Aku berdoa, asyata patakarala basikarala basyata. Saudara mulai rasakan ada nada-nada surga yang dilepaskan ke dalam jiwamu. Menyatu dengan nada-nada hidupmu. Dan nada-nadamu bukan lagi engkau, tapi nada surga yang berdengung, yang menggema di dalam setiap sanubarimu. Ketika engkau keluar dari acara ibadah malam ini, bahkan engkau menonton mungkin siaran tunda, maka engkau bukan lagi manusia lama, tapi engkau adalah manusia baru. Manusia yang penuh dengan nada-nada surga, nada-nada kasih, nada-nada pujian kepada Tuhan. Lifestyle-mu berbeda. Dan orang melihat saudara sebagai suratan-suratan Kristus yang terbuka. 10 orang akan memegang punca jubahmu dan berkata, kami mau ikut kau. Karena kami melihat Tuhan di dalam engkau. Dan saudara akan punya kuasa dan otoritas. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Kasih dan kemurahan akan menarik mujizat, akan menarik kuasa dalam kehidupan saudara. Beberapa dari saudara akan pergi dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan mulai praktekkan. Kalau ada orang sakit, doakan mereka, tumpangkan tangan. Karena kuasa surga, nada-nada surga yang penuh kuasa ada di dalam saudara. Dan saudara terima. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku terima, dan setiap saudaraku yang ada di Zoom ini yang mengangkat tangan, terima juga Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk semua yang kami terima yang dari surga malam hari ini. Kami tidak pernah lagi memainkan nada-nada sumbang dari diri kami, dari dunia, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kami akan memainkan nada-nada indah, harmoni yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia akan menerima Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Tapi Roh Kudus, jangan pernah berhenti. Terus bersenandung di jiwa kami. Bersenandung di hati kami. Kami nggak mau puas Tuhan. Kami ingin lebih dan lebih lagi Tuhan. Sampai Engkau dibahagiakan dengan semua permainan nada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan malam ini? Puji Tuhan, malam ini saya percaya sebuah pengajaran yang membawa kita kepada reposisi, kepada hati Tuhan kembali, dan hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Semua yang kita punya di muka bumi ini, fasilitas, semua yang kita punya berupa ketenaran, berupa promosi, kekayaan, apapun yang saudara dan saya punya itu cuma fasilitas. Untuk tugas amanat agung itu yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gereja, hari ini kita dengar kita nggak boleh jadi orang yang masa bodoh. Kita nggak boleh jadi gereja yang acu-tacu. Telinga kita harus bisa mendengar arahan sorga, dan mata kita harus bisa melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Melihat tentang kebutuhan akan sorga, dan kebutuhan sorga itu adalah jiwa-jiwa. Ingat, kita ini seharga darah Yesus. Darah Yesus itu sangat berharga bagi saudara dan saya. Karena itu jangan biarkan suamimu, istrimu binasa. Jangan biarkan anak-anakmu binasa. Jangan biarkan keluargamu binasa. Jangan biarkan teman-temanmu binasa. Sampaikan firman kepada mereka. Ini musim, kita sedang masuk di musim penuaian besar. Mulai, kalau Anda sudah berdua 1-2 tahun kepada mereka, ini waktunya beritakan Injil. Ini waktunya untuk Anda tabur firman Tuhan. Sebab kalau Anda berdoa tanpa beritakan Injil, itu namanya kelumpuhan rohani. Ya, Anda tidak pernah berdoa, tapi Anda beritakan Injil, ya kematian rohani. Nggak terjadi sesuatu. Tapi kalau kedua hal ini berjalan seimbang, jadi sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan, maka itu menjadi kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan dinyatakan bagi kita. Saya percaya apa yang malam ini kita dengar firman Tuhan dari Pastor Lenny ini jadi sesuatu yang menjadi guidance, arahan biar kita senada dengan surga. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan.